Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan berikut ini. Pemirsa, kasus pencurian kotak amal kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Kendal. Gara-gara kepepet butuh uang untuk bersenang-senang, seorang pria di Kendal melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitul Izzah, Desa Kebonharjo. Tidak butuh waktu lama, Polsek Patebon, Kendal, Jawa Tengah meringkus pelaku. Pelaku ditangkap Rabu dini hari saat asyik menghabiskan uang hasil curian tersebut untuk karaoke dan mabuk-mabukan di lokalisasi. Tersangka Dimas Andi Santoso alias Grandong, warga desa Margosari, digiring petugas Reskrim Polsek Patebon untuk diperiksa. Grandong ditangkap saat menghabiskan uang hasil curian untuk bersenang-senang di lokalisasi Gambilanggu, Kalibungu. Uang hasil mencuri kotak amal dihabiskan selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk berkaraoke dan mabuk-mabukan. Saat diperiksa petugas di Polsek Patebon, Grandong mengaku sendirian melakukan aksi pencurian 2 kotak amal Masjid Baitul Izzah. Aksinya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yang ia pinjam dan masuk ke dalam masjid saat kondisi sepi. Usai berhasil membawa kotak amal masjid, pelaku kemudian membongkarnya di bekas warung di jalan raya. Kotak amal dirusak dengan batu dan uangnya sekitar 3 juta rupiah diambil dan digunakan untuk berfoya-foya. Incar atau gimana? Sudah diincar? Nah, berarti sudah tahu ada kotak amal di situ. Terus? Terus? Langsung saya pulang, berapa hari ke sana lagi. Itu sendirian kamu? Terus tadi ngambilnya caranya gimana? Didorong dulu? Dorong. Terus? Tapi terus? langsung tak masuk Ke tempat cewek itu? Cewek. Terus? Bawanya? tak tutupi Sarung. Berapa kotak amal itu? Kotak amal ada berapa yang diambil? 1.200.000. Berapa kotak amal? 2 kotak amal itu di situ? 1 apa 2 yang diambil kotak amalnya? 2. Terus dibongkar di mana? Bukan ke koi. Rumah koi. Terus ditinggal di situ. Kotaknya ditinggal di situ. Tinggal situ langsung Pergi. Uangnya buat apa sih, Mas? buat makan sama minum sama buat. Oh, di lokalisasi itu. Ya, Gitu uangnya gitu. Berapa, Mas? Tujuannya totalnya berapa? jumlahnya 3.200.000. 3.200.000. Polisi mengamankan pelaku pencurian kotak amal kurang dari 24 jam usai kejadian. Pelaku tidak berkutik saat petugas menangkapnya di dalam kamar karaoke dan menggelandangnya ke Polsek Patebon untuk dimintai keterangan. Tersangka Grandong bakal dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara barang bukti 2 kotak amal yang sudah rusak serta sarung diamankan petugas. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal Masjid Baitul Izzah Desa Kebonharjo terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku mencuri kotak amal dengan membungkus menggunakan sarung dan kabur mengendarai sepeda motor. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita ini bisa menjadi pengingat kita semua untuk menumbuhkan kewaspadaan dini terhadap pelecehan seksual anak-anak di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah dan keluarga. Warga desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dibuat resah oleh perbuatan salah satu orang guru ngaji yang diduga melakukan tindakan asusila kepada belasan murid perempuannya yang masih di bawah umur. Warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dibuat resah oleh perbuatan bejat seorang guru ngaji di sebuah madrasah diniyah bernama MK usia 50 tahun
yang diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada sedikitnya 17 murid perempuannya. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak pemerintah desa bekerja sama dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Brebes mengumpulkan murid dan orang tuanya untuk berani melapor tindakan bejat tersebut ke Polres Brebes. Sebelumnya puluhan warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah menggeruduk kantor desa untuk mengadukan kejadian itu. Warga mengaku resah karena guru tersebut diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Usai aksi di kantor desa, petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Brebes mendatangi salah satu rumah korban. Petugas langsung melakukan asesmen terhadap korban. Kepala Dusun Sengon Kulon Ahmad Mubarok kepada wartawan membenarkan adanya aksi tersebut. Menurutnya, guru ngaji berinisial MK di Tenggarai telah melecehkan murid-muridnya. Kantor desa digerebek warga itu ada isu apa itu? Ini kan sekedar baru laporan dari warga bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru mengajar di ya. madrasah. Itu ya, ini masih ditangani sih. Masih ditangani. Itu guru ngaji apa guru apa? Ya guru Ngaji ya begitulah ini. Yang korbannya yang menurut informasi di masyarakat umuran berapa itu? Kalau untuk umuran sekolah dasar itu antara kelas 3 sampai kelas 4. Kelas 3 sampai 4 ya. Itu umuran jumlahnya berapa? Kurang lebih berapa itu? ya 8 9 lah ya. Iya, 8 sampai. Itu korbannya ada berapa yang menurut mereka itu? Menurut laporan kemarin itu sekitar 19 19 ya. 20 lah. 19 20. Berarti banyak ya. Lumayan. Cuma tadi yang hadir di balai desa itu sekitar 16 orang. 16 orang tua yang mewakili anak-anaknya gitu ya. Oke. Dari pihak Ustadz sendiri gimana responnya waktu itu? Ya kooperatif, ya ada pertimbangan terus hadir dan ada klarifikasi. Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Brebes, Fatur Rohmah, mengatakan para korban masih dalam kondisi trauma saat dimintai keterangan. Bahkan saat ditanya orang tua, mereka lebih memilih diam. Berdasarkan keterangan para korban, pelaku melancarkan aksi tidak senonoh saat mereka belajar di madrasah diniyah. Fatur Rohmah menegaskan akan memberikan pendampingan terhadap korban selama menjalani proses hukum. Alhamdulillah kita sudah asesmen dari korban langsung beserta orang tua korban yang sudah kumpul di rumah salah satu orang tua korban. Kebetulan tadi sudah mewakili orang tua korban dan korban sendiri sebanyak 6 orang yang sudah kumpul di salah satu rumah korban beserta ibunya yang mendampingi masing-masing. Kronologi kejadian, masing-masing korban pelecehan seksualnya berupa, mohon maaf, sering diraba-raba payudara dan alat kelaminnya oleh Pak Ustadz. Bahkan sebaliknya, korban juga ditempelkan ke alat vital pelaku. Bahkan ada di antara korban yang harus meremas-meremas dari alat vital pelaku. Berdasarkan hasil pertemuan dengan petugas DP3KB Brebes, orang tua korban sepakat kasus ini akan dibawa di ranah hukum. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, selain kewaspadaan tindak pidana pelecehan, tindak kasus penganiayaan yang dialami anak-anak juga masih marak terjadi. Untuk itu pentingnya peran orang tua dalam membiasakan komunikasi dan pengawasan sangat diperhatikan. Seorang pelajar di sebuah tempat pendidikan formal dan informal di Kota Santri, Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban bullying dan pengeroyokan oleh belasan temannya. Kondisi korban saat ini mengalami luka memar di sekujur tubuh dan masih syok tidak mau sekolah lagi. Keluarga meminta agar kasus pengeroyokan ini diproses oleh hukum meskipun pelaku juga masih di bawah umur. Seperti inilah kondisi korban usai pengeroyokan, sekujur tubuhnya memar dan penuh luka dari sejumlah pukulan benda tumpul. Remaja berinisial RG 13 tahun, siswa MTS dan santri di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tersebut mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh.
Kondisi korban masih kesakitan dan trauma serta syok setelah aksi kejahatan yang dilakukan temannya sendiri. Orang tua korban NY, Cusnul, dan Agus mengaku tidak terima anaknya menjadi sasaran kekerasan oleh teman maupun kakak kelasnya. Sejumlah luka diderita anaknya seperti lebam disertai dengan bengkak di banyak bagian tubuh termasuk mata dan di dekat kemaluan. Luka berdarah di mulut, pipi kiri, belakang telinga kanan serta tulang punggung nyeri hebat dan luka kepala masih sakit akibat dipukul. Remaja kelas 7 MTS sekolah swasta di tanggal 9 September 2023 Sabtu malam lalu menjadi korban penganiayaan seniornya. Dia dibawa ke sebuah ruangan mendapat penganiayaan berat oleh sekitar 14 orang siswa kelas 8 dan 9 di sekolah sekaligus pesantren tersebut. Di sekolahan itu pengeroyokan sama pertama si anak itu kan dijebak gitu, dijebak dibawa ke ruang 8 seperti itu. Ternyata di sana sudah banyak kakak-kakak tingkat seperti itu dipukulin sama dikeroyok bareng-bareng sama kakak kelas. Alasannya apa, Bu? Alasannya awalnya anak itu kan ada temennya anak satu angkatan itu kan diajak sama kakak kelas. Kemudian dia melerai, bilang sama kakak kelas jangan seperti itu kan gitu. Malah kakak kelasnya itu ngadu sama kakak tingkatnya yang kelas 9 nggak terima, kelas 9 nggak terima. Terusan itu ada perencanaan untuk jebak anak saya, kemudian dipukulin, lampu dimatikan semua, lah di babi buta itu anak saya. Kemudian pas waktu saat di rumahnya teman saya, anak langsung buka baju, anak keadaannya sudah berem semua. Tubuhnya udah biru semua. Sudah bengkak semua, dari wajah sampai kemaluan, semuanya. Belain teman. Kamu belain teman? Iya. Terus mereka nggak terima gitu? Setelah itu kelas 8 nyuruh saya berkelahi sama teman saya. Teman saya karena tidak berani sama saya, terus dia keluar bilang sama kelas 9, bilang aku diancam sama Raid, ditonjok sama Raid, padahal saya tidak nonjok dan tidak ngancam. Setelah itu kelas 9 nyuruh kelas 8 untuk menjebak saya. Saya diajak kelas 8 ke asrama kelas 8, terus saya disuruh berkelahi sama teman saya. Terus teman saya tidak berani sama saya, terus lampu di asrama kelas 8 dimatikan, terus saya dikeroyok. Ini sempat lawan nggak sih? Apa? Tidak, saya cuma diam doang. Ini pelaku-pelaku ini memang benci sama Raid atau gimana? Benci, udah benci dari pertama awal masuk ke pondok. Yang lain juga sama, ada yang diperlakukan seperti Raid ada? Gak ada, cuma saya doang. Sempat lapor ke pengurus pondok atau ustadz? Kalau lapor diancam. Tapi pernah ngomong? Enggak? Pernah. Terus ngomongnya apa pengurus pondok? Ngomong aku ditonjok, dijailin, terus kakak kelasnya dimarahin sama ustaz saya, terus jadinya dendam sama sudah dikasih surat peringatan sama guru saya. Zainuddin, kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren, membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang melibatkan sejumlah santri. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan semua pelaku yang terlibat, mulai dari santri kelas 7, 8, 9, juga dengan para saksi yang mengetahui peristiwa itu. Penganiayaan ini diduga akibat sebelumnya terjadi salah paham antar siswa. Pengelola pondok pesantren Assalam, yang mohon maaf khususnya kepada wali anak yang menjadi korban. Memang itu terjadi, kan tetapi karena kelengahan dari musyrif sebentar ya, sehingga ketika musyrif atau pendamping itu sedang pergi ke depan kantor, itu terjadi. Terus kemudian
apa namanya? Upayanya apa Pak? Upaya dari pondok dan bahkan kemarin saya ditemani juga dari Badan Pembina Pesantren dari unsur pimpinan cabang ya Kajen itu langsung menuju ke rumah korban. Yang pertama tentunya untuk melihat kondisi anak seperti apa gitu. Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Isnovim menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan adanya penganiayaan ini. Polres masih melakukan penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak dengan terduga pelaku juga anak-anak tersebut. Pihaknya mohon maaf kepada orang tua atas kelalaian sehingga ada siswa terluka akibat penganiayaan. Terkait peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 September. Untuk langkah kami bahwa saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, terus direncanakan untuk besok kita melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk saat ini kan perintah masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Pekalongan untuk berlulus awal bahwa korban itu informasi di pengaduan itu sempat dipukuli sama teman-teman di pondok itu. Keluarga dan korban sudah dimintai keterangan aparat penegak hukum, saksi, serta terduga pelaku segera akan dilakukan pemeriksaan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan siswa oleh senior ini. Dari Kabupaten Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan pemirsa. Pemirsa, kita akan beralih ke Kota Semarang. Kasus Freddy Pratama yang menghebohkan masyarakat Indonesia dengan jaringan narkobanya menjadi perhatian khusus masyarakat luas dan hingga kini kepolisian masih melakukan pemburuan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menyita 4 kg sabu dari seorang penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Sabu yang rencananya akan diedarkan ke Bali memiliki kemiripan pada bungkus narkoba dengan jaringan Freddy Pratama yang berhasil diungkap Barreskrim Mabes Polri. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Anwar Nasir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja di halaman kantor Ditras Narkoba Polda Jawa Tengah Kamis siang. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kg dan ganja seberat 7 kg dimusnahkan di mesin insenerator milik Badan Narkotika Nasional. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Anwar Nasir menjelaskan pemusnahan barang bukti tersebut didapat dari 3 kasus yang diungkap Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah sejak bulan Juli dan Agustus. 3 kasus tersebut yakni sabu seberat 1 kg di Kabupaten Demak, 4 kg sabu di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan 7 kg ganja di Surakarta. Barang bukti sabu seberat 4 kg yang berisi 4 paket yang diamankan dari seorang penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Emas terdapat kemiripan dari hasil ungkap kasus Barreskrim Mabes Polri dan Polda jajaran jaringan Freddy Pratama. Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat 4 Barreskrim Narkoba bahwa pengungkapan yang diungkap oleh Barreskrim dengan Polda Lampung, kami berupaya untuk menghubungkan dengan pengungkapan yang selama ini. Jadi dari seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa khusus yang 4 kilo tadi itu kemungkinan ada kemiripan untuk kemasannya, tetapi perlu didalami lagi. Terkait dengan komunikasi yang ada ini memang komunikasinya putus. Jadi yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan beberapa kami, termasuk kami sudah cek jajaran juga, Satres Narkoba jajaran, sampai saat ini belum ada yang menggunakan dengan metode dengan komunikasi BlackBerry Messenger, menggunakan ada barang buktinya BlackBerry Messenger atau menggunakan komunikasi dengan BBM. Sementara masih WA dan komunikasi yang lainnya. Kemiripan narkoba yang diungkap Polda Jawa Tengah tersebut didapatkan dari teh Cina yang digunakan untuk membungkus narkoba. Saat ini Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Puslap Mabes Polri untuk memastikan bahan kandungan sabu yang berhasil diungkap apakah sama dengan jaringan Freddy Pratama atau tidak. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih terus dilakukan. Hal ini bisa terlihat dari masih banyaknya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Di Kota Salatiga, 702 pelanggar terjaring razia selama 14 hari di Operasi Zebra Candi 2023. Untuk memberikan efek jera, ratusan knalpot tidak sesuai dengan standar dipotong menjadi beberapa bagian. Mereka baru diizinkan untuk mengambil kendaraan setelah menggantinya dengan knalpot standar sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Setelah dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4 hingga 17 September 2023, Satlantas Polres Salatiga menindak 702 pelanggar lalu lintas, baik melalui ETLA atau statistik dan mobile handheld disertai tilang manual bagi pelanggaran kasat mata. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas sebanyak 702, dengan rincian ditindak melalui ETLA mobile sebanyak 298 dan ditilang manual sebanyak 424, sedangkan untuk jumlah teguran sebanyak 180. Pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda 2 sejumlah 690 pelanggar, dengan rincian tidak menggunakan helm SNI sejumlah 533 dan knalpot tidak standar atau brom sebanyak 125. Kemudian 5 mobil penumpang dan 7 mobil muatan barang karena overload maupun overdimensi. Adapun barang bukti yang disita meliputi SIM sebanyak 67, STNK sebanyak 212 dan ranmor roda 2 sebanyak 125. Untuk memberikan efek jera serta menindaklanjuti keluhan masyarakat, pada hari Selasa di halaman Satlantas Polres Salatiga dilakukan pemotongan ratusan knalpot brong menjadi beberapa bagian agar tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan pemilik kendaraan yang terkena razia bisa mengambil motor setelah mengganti knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Dapat 702 pelanggar lalu lintas, baik itu melalui kasat mata, tertangkap tangan atau dari ETLE, statis dan mobil handheld, termasuk dari tilang manual. Jadi sebanyak 702 itu rinciannya dari ETLE mobil sebanyak 298, kemudian tilang manual 424, dan jumlah tegurannya 180. Iya, pakai bawaan pabriknya. Kenapa ini kok harus diganti yang brong ini? Kan bagus yang standar, Mas. Gimana? Oh, buat gaya-gayaan aja. Ya. Terus kapok nggak ini, Mas? Kapok, Pak. Tadi suruh yang standar. Iya. Ini terkena razia di mana, Mas? Di Karangbalong. Karangbalong. Kapan ya, Mas? Kapan itu? Pas hari Sabtu. Terus dengan adanya petugas suruh ganti ini, tanggapan bagi warga gimana, Mas? Dengan untuk biar tidak banyak menggunakan knalpot brong ini, bagi warga seperti apa ini tanggapannya? Bagus nggak ini? Kurang bagus, mengganggu masyarakat. Ya. Setujunya knalpot yang standar ya? Iya. Kalau selama ini knalpot brong itu mengganggu masyarakat ya? Ganggu. Tapi Masnya tetap pakai ya dulu. Iya. Operasi Zebra Candi 2023 yang mengedepankan tindakan edukatif bertujuan utama membentuk masyarakat tertib dan disiplin berlalu lintas. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Demikian Kriminal Sepekan pemirsa, dan pemirsa jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari depan kawasan Simpang 5 Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.